Saya Teddy Amonangandasa, salah satu owner dari Crispy Bakar alias Chris Bar. Jadi Chris Bar itu didirikan oleh 3 anak SBM ITB ya waktu kita kuliah. Sebenarnya bukan tugas kuliah atau apa, tapi kita iseng aja ingin bikin bisnis awalnya gitu sih. Ingin nambah-nambah uang jajan lah waktu itu. Jadinya kita buka di belakang gerbang kampus. Jadi awal berdirinya kita gerobakan di belakang gerbang kampus dan di situ antusias dari anak ITB bagus. Nah dari situ kita berkembang jadi punya outlet dan akhirnya sekarang bisa sampai Bekasi. Ownernya kan ada 3 ya, yang satu dulu udah sempat jualan online, yang satu konvensional, kalau saya sendiri ini yang pertama. Kenapa usaha bidang kuliner? Pernah kayak ada salah satu mentor kita bilang gitu, kalau ingin berusaha, pilihlah usaha yang udah ada seumur peradaban manusia gitu. Nah, bisnis makanan ini tuh dari awal zaman Indonesia sebelum dijajah sampai sekarang tuh udah selalu ada gitu. Jadi industrinya tuh relatif abadi bisa kita bilang lah. Jadi kita ambil bisnis-bisnis yang bisa bertahan lama lah, long term gitu. Kemudian yang dijual itu pertama adalah ayam geprek dan juga kita ayam geprek crispy bakar, 2 menu itu sih. Kenapa kita usaha ke ayam geprek? Padahal tuh ayam geprek lagi banyak, apalagi waktu tahun 2019-2020 tuh lagi naik-naiknya banget ya. Justru itu pertanda bagus untuk bisnis tuh. Berarti di situ industrinya ada, marketnya ada, konsumennya ada. Tinggal gimana kita bisa nyuri market di situ. Jadi kita melihat itu ada peluang yang sangat besar, jadi kita masuk ke sana. Ayam Chris Bar sendiri tuh value-nya dan ciri khasnya, signature-nya tuh di ayam crispy bakar. Jadi ayam crispy kita tuh bukan hanya disajikan crispy doang, tapi kita celup ke bumbu rahasia, habis itu dibakar ada sensasi caramelized dan smoky-nya. Jadi perbedaan kita di situ sih. Oke, untuk pandemi yang yang awal sekali ya, itu sangat berpengaruh sekali. Karena mayoritas pembeli dari brand kita adalah mahasiswa pada saat itu. Cabang-cabang kita juga terletak di sekitar kosan juga universitas. Tapi ketika pandemi hits, pandemi strikes, di situ kita berbenah gimana kita lebih go digital, kita lebih memanfaatkan channel-channel online, dan kita mulai merambah market yang lebih luas, yaitu adalah warga lokal dan keluarga. Jadi pandemi ini pada awalnya itu membuat penjualan kita menurun, tapi dari situ kita berbenah. Bahkan setelah pandemi hingga sekarang itu kita selalu memecahkan rekor untuk sukses terus berkembang. Oke, mungkin tantangan terberat dari awal hingga sekarang gitu ya, adalah memanage people sih, atau manusia gitu ya. Karena kan manusia berbeda-beda, mereka punya background yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, sifat yang berbeda, attitude yang berbeda. Karena sekarang sudah lebih dari hampir 300 karyawan, 300 pribadi yang berbeda. Gimana memiliki 300 pribadi yang berbeda, menjalankan satu visi yang sama, mengejar satu visi yang sama. Di situ sih tantangan terberat untuk bisa mengkalibrasi satu sama lain. Situ sih. Kalau teman-teman yang ingin memulai kuliner, strategi promosi di awal-awal yang paling benar adalah menurut saya bukan soal ada yang bilang beriklan, ada yang bilang endorse atau gimana. Tapi menurut saya strategi promo yang paling bagus adalah coba ciptakan benar-benar produk yang benar-benar enak sampai orang bilang mau ngajak temennya untuk makan ini, untuk mencoba ini. Karena dari pengalaman saya selama berbisnis, yang paling kuat itu adalah mulut ke mulut. Jadi boleh viral di awal, tapi kalau misalkan nggak enak, konsumen tidak akan kembali lagi. Jadi bisnisnya tidak akan bertahan lama. Jadi strategi promo yang benar-benar harus diperhatikan di awal adalah ciptakan produk yang superior. Gitu sih. Sebenarnya untuk setiap kondisi nggak bisa dibilang baik mana, buruk mana gitu. Tapi yang pasti adalah untuk usaha adalah berani mulai dan berani nyoba. Entah itu modal dulu, entah itu sampingan sambil kerja, entah itu langsung full time nekat. Yang penting berani nyoba dan dari situ terus continuous improvement. Terus bebenah, pasti bisnisnya akan semakin besar dan semakin bagus. Di bisnis itu, what goes up must goes down. Terus what goes down will come back up again. Artinya apa? Di bisnis itu naik turun tuh biasa. Jadi untuk warga Bandung ketika mulai bisnis, hasil di awal belum bagus, ulah merod. Jangan merod. Perjalanan bisnis itu masih panjang. Yang naik akan turun, yang turun juga pasti akan naik lagi. Jadi mungkin dari saya adalah ketika hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, ulah merod.